Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lulus Putra Putra dengan NIM 205220009. Dan pada hari ini saya akan mengerjakan tugas dengan membuat video dengan mengambil dua materi dari litigasi pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah. Dan pada kesempatan kali ini saya mengambil dua materi, yaitu mengenai sistem peradilan pidana dan penyelidikan. Oke. Sebelum kita memasuki apa itu sistem peradilan pidana, tentu kita harus mengetahui dulu etimologi atau unsur dari sistem peradilan pidana itu apa. Dalam unsurnya, sistem peradilan pidana itu dibagi menjadi dua suku kata, yaitu adalah sistem dan peradilan pidana. Kalau berbicara mengenai sistem, maka dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana atau SSP tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Yang kedua adalah peradilan pidana. Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan atau sangkaan yang melakukan tindak perkara pidana. Sehingga kalau berbicara mengenai sistem, maka ada suatu rangkaian sistematis yang terunsur yang saling berkaitan. Kalau berbicara mengenai peradilan pidana, maka berbicara bagaimana suatu mekanisme pemeriksaan pidana yang bertujuan untuk membebaskan ataupun menjatuhi hukuman kepada mereka yang melakukan tindak perkara pidana. Kemudian kita akan lanjut ke dalam pandangan Muladi mengenai sistem peradilan pidana. Dalam mengenai pandangan Muladi, ia membagi sistem peradilan pidana menjadi dua konteks, yaitu sebagai physical system atau seperangkat elemen yang secara sistematis struktur bekerja untuk mencapai suatu tujuan final, baik itu pembebasan maupun penahanan. Kemudian ada abstract system, yaitu status susunan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain dan saling bergantungan. Kemudian Kadish memiliki pandangan bahwasanya sistem peradilan pidana itu harus dilihat dari tiga sudut pendekatan. Yang pertama adalah sudut pendekatan normatif. Apa sih itu? Pendekatan memandang keempat aparatur seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan sebagai institusi melaksanakan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tadi adalah sebuah satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Lalu yang kedua adalah sudut pandang pendekatan manajemen dan administratif, yang memandang bahwa keempat aparatur negara tadi adalah sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan bersifat horizontal maupun vertikal, dengan sebuah struktur yang saling berkaitan antara satu dan lain. Kemudian ada sudut pendekatan sosial yang memandang bahwasanya keempat aparatur negara tadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan pun ikut campur dalam halnya bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur negara tersebut. Kemudian kita akan masuk ke dalam tujuan inti dari SSP itu apa. Ada tiga tujuan SSP, teman-teman. Yang pertama adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Nah, tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat tentunya. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara. Yang pertama adalah penegakan hukum, patroli polisi yang aktif, program pencegahan kejahatan di masyarakat, dan pembentukan kebijakan yang memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memungkinkan untuk merendahkan ataupun meminimalisir terjadinya suatu tindak pelanggaran pidana. Lalu kemudian ada yang kedua, yaitu untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan yang ditegakkan itu benar-benar keadilan masyarakat. Lalu dalam penjelasannya kita akan melihat bahwasanya sistem peradilan pidana itu bertujuan untuk apa sih? Yaitu untuk menyelesaikan satu kasus kejahatan secara adil dan transparan. Hal ini dilakukan melalui proses pengadilan yang cukup lama dan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat itu mendapatkan keadilan berdasarkan versi mereka masing-masing. Jadi maupun korban atau maupun pelaku ataupun terdakwa memiliki hak dan keadilan yang sama di mata hukum. Maka dengan inilah tujuan SSP itu dikenal dengan beberapa asas, seperti asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Lalu yang ketiga adalah untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan kejahatan yang sama. Jadi tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan efek jerah nih kepada mereka yang pernah melakukan perkara tindak pidana. Lalu dalam sistem peradilan pidana kita akan mengenal dua sistem. Itu adalah sistem criminal justice process atau criminal justice system. Apa sih itu keduanya? Nah, dalam berbicara mengenai criminal justice process, maka kita akan berbicara mengenai setiap tahap dari putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses membawanya kepada penuntutan pidana baginya.
Sehingga dapat dikatakan dalam penjelasan bahwasanya ini tuh merujuk pada serangkaian tahapan atau langkah-langkah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dari awal banget hingga kepada akhir putusan majelis hakim mengenai perkaranya tersebut. Lalu kemudian setiap tahap ini membawa seorang tersangka atau terdakwa melalui proses yang membawanya kepada penentuan hukum. Jadi dalam criminal justice proses, maka yang akan dilihat adalah bagaimana kemudian proses pengadilannya, bagaimana proses penangkapannya, bagaimana proses nanti hasil setelah ia diputuskan bersalah. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam criminal justice system. Ini adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sementara itu, kalau kita berbicara mengenai criminal justice system, ini mengacu pada keseluruhan struktur dan interkoneksi dari berbagai institusi, seperti kemudian kepolisian menyerahkan berkas kepada kejaksaan, kejaksaan membuat dakwaan kepada pengadilan, dan sampai akhir nanti kita berbicara mengenai lembaga permasyarakatan. Jadi koneksi antara criminal justice process dan criminal justice system adalah bahwa setiap tahapan dalam proses peradilan pidana terjadi dalam kerangka kerja yang disediakan oleh sistem peradilan pidana. Dan institusi-institusi tadi dalam kerangka tersebut tuh bekerja bersama-sama untuk memastikan nih bahwa setiap tahap dalam proses tersebut dijalankan secara adil dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu kemudian kita akan belajar mengenai model sistem peradilan pidana. Yang pertama kita akan belajar mengenai model sistem peradilan pidana menurut Herbert L. Packer yang membagi sistem tersebut dalam dua sistem, yaitu pertama crime control model dan due process model. Kalau kita berbicara mengenai crime control model, maka kita akan berbicara mengenai keefektivitasan dari sistem peradilan pidana itu sendiri, karena ia memperhatikan kebutuhan yang untuk menyelesaikan kasus atau memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memastikan ada tidaknya suatu kejahatan dan mengontrol kejahatan, sehingga dia lebih fokus kepada hasil akhir bukan kepada proses. Dan biasanya hal ini dilakukan dengan secara keras, yaitu dengan memukul tersangka ataupun memaksa dia untuk mengaku ataupun memaksa dia sampai dia mungkin hampir mati untuk dipaksakan untuk mengaku, dan itu semua ada di crime control model. Kalau due process model, maka dia akan menekankan kepada prosesnya dan tetap berpegang teguh pada hak asasi manusia. Menurut Michael King, due process model ini merupakan model peradilan pidana yang merupakan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik polisi, jaksa, sampai kepada tersangka terdakwa memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing nih teman-teman. Sehingga memang jangan sampai ada yang dinamakan dengan rules protecting defendants against error, yaitu pengadilan mengurangi nih kesalahan dalam proses mengadili, kan itu tidak boleh ya teman-teman ya. Lalu yang kedua ada family model. Family model ini diciptakan oleh Griffith. Dia mengatakan bahwa setiap sistem peradilan pidana itu harus berlandaskan atau mengedepankan kekeluargaan dan kasih sayang dalam sistem peradilan pidana, sehingga tidak boleh ada orang yang diancam, ada orang yang dipukul, atau ada orang yang disiksa demi mendapatkan berita acara. Dan ini tuh dilakukan atau diterapkan di negara Belanda, teman-teman. Lalu kita next ada menurut Barda Nawawi Arif, dan Barda Nawawi Arif ini menyatukan segala pikiran tersebut dengan sistem peradilan pidana terpadu atau SPPT yang diimplementasikan dalam 4 subsistem kekuasaan, yaitu adalah kekuasaan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian, kekuasaan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana dimiliki oleh pengadilan. Lalu yang keempat adalah kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana. Namun Barda Nawawi Arif tidak menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana ini. Apakah kemudian kekuasaan tersebut diberikan kepada kejaksaan atau dimiliki kepada lembaga permasyarakatan, karena di dalam jaksa juga ada rumah tahanan, di dalam lembaga permasyarakatan tentu ada juga rutannya, sehingga sama-sama memiliki pembatasan terhadap hak asasi manusia. Lalu, karena lembaga permasyarakatan secara de jure dan de facto tidak dapat disebut sebagai institusi yang memiliki kekuasaan eksekusi dan pelaksanaan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, sehingga memang terdapat kebingungan nih, siapa yang seharusnya atau siapa yang memiliki hak untuk mengeksekusi atau melaksanakan pidana tersebut. Lalu kita masuk dalam dikotomi sistem peradilan pidana. Ada 2 sistem yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah sistem inkuisitor dan sistem akusitor. Dalam sistem inkuisitor akan berbicara bagaimana cara penyelidikan dan pemeriksaan dalam sistem ini dilakukan dengan cara yang sangat rahasia,
Sehingga dalam tahap-tahapnya akan dijelaskan atau akan dijumpai seperti ini. Tahap pertama yaitu penyidik meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan, kemudian melakukan identifikasi kepada pelakunya nih. Apabila sudah diketahui maka akan ditangkap. Kemudian tahap kedua, memeriksa pelaku kejahatan tersebut. Dalam tahap ini tersangka ditempatkan di tempat terasing, teman-teman. Dan pemeriksaan tersangka dan para saksi itu terpisah dan dilakukan di bawah sumpah serta dicatatkan dalam BAP. Kepada tersangka tidak diberitahukan apa isi tuduhan sebenarnya. Jadi dilakukannya secara rahasia dan si terdakwa pun sendiri tidak tahu apa yang dituduhkan olehnya. Lalu khusus kepada untuk kejahatan berat, apabila tersangka tidak mengetahui perbuatannya, maka petugas pemeriksa akan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan. Lalu yang kedua ada sistem mixtape. Sistem mixtape dalam hal tertentu sistem ini dilakukan oleh karena revolusi Perancis kala itu, yang kemudian menganggap bahwa sistem inkuisitor ini harus berakhir karena terlalu kejam sifatnya. Nah, dalam pelaksanaan ini terdapat seorang investigating judge, yaitu seorang pejabat yang ditunjuk untuk mengumpulkan bukti. Pengambilan bukti dilakukan dengan dapat dihadiri oleh kedua pihak, baik tersangka maupun jaksa yang terlibat dalam perkara, dan pada akhir proses pemeriksaan pendahuluan atau sebelumnya, tertuduh dan penasihat hukum memperoleh hak yang tidak terbatas untuk meneliti berkas perkara. Lalu yang terakhir ada sistem akusator. Tahap ini dimulai dengan penyampaian berkas perkara kepada public prosecutor atau jaksa yang harus menentukan apakah perkara yang akan diteruskan kepada pengadilan. Lalu kemudian peradilan akan dilakukan secara terbuka dan kedua belah pihak akan hadir di dalam persidangan dan memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Dan pada prinsipnya kedua bukti yang telah dikumpulkan oleh kedua belah pihak itu dihadirkan di persidangan dan diuji kebenarannya. Dalam persidangan perkara dipimpin oleh seorang hakim profesional, sehingga dalam sistem akusator sekarang inilah sistem yang dipakai di Indonesia pada saat ini. Nah, kita akan masuk ke dalam asas-asas sistem peradilan pidana. Tentu kalau kita berbicara mengenai sistem peradilan pidana, ada asas-asas khusus yang mengatur bagaimana kemudian sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan lancar tanpa ada pelanggaran hak asasi manusia. Yaitu yang pertama adalah asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Ini adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan menyatakan kesalahannya itu. Sehingga ketika kita melakukan tindak perkara pidana tidak semata-mata harus disiksa atau harus dipukul demi kita mengaku. Sebab asas praduga tak bersalah menganggap bahwa seorang itu tidak boleh disalahkan atau dijatuhkan hukuman sebelum putusan inkrah. Jadi kita masih punya harapan untuk membela diri kita sendiri. Yang kedua adalah asas ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum. Sehingga dapat dikatakan dalam proses rehabilitasi itu untuk melindungi kepentingan masyarakat jika ternyata terdapat kesalahan dalam proses hukum acara pidana. Prinsip ini sudah dikenakan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 95, 96 dan 97. Lalu ada asas persamaan nih teman-teman. Asas persamaan adalah suatu asas di mana setiap orang atau individu memiliki kedudukan yang sejajar antara satu dan lainnya yang di depan hukum, dan pengadilan dalam mengadili seseorang tidak boleh membeda-bedakan orang satu dengan lainnya, sehingga ada equality before the law atau asas persamaan, sehingga tidak ada orang yang boleh lebih tinggi, tidak ada orang yang boleh lebih bawah, atau tidak ada boleh orang yang disingkirkan, atau tidak ada orang yang boleh dibedakan dalam asas persamaan dalam sistem peradilan pidana. Kemudian ada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu pelaksanaan peradilan sudah tidak terbelit-belit dengan biaya yang seminimal mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa. Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat disesuaikan dengan segera mungkin dan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian kita masuk dalam perkembangan pemikiran dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif atau peradilan restoratif. Keadilan restoratif itu mengacu pada pemulihan hubungan antara kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban di luar pengadilan, dengan tujuan adalah untuk mencapai perdamaian pada prinsipnya. Dan dasar keadilan restoratif itu meliputi upaya perdamaian di luar pengadilan sehingga tidak melakukan pengadilan, dan ini tuh sekaligus secara langsung menerapkan sistem peradilan yang cepat dengan biaya yang ringan, karena keadilan restoratif itu menyediakan penyelesaian sengketa pidana di luar oleh pengadilan. Kendati demikian, tidak semua tindak perkara pidana dapat dilakukan dengan restoratif justice. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyelidikan dan penyidikan. Nah,
Kemudian sebelum kita masuk ke dalam penyelidikan dan penyidikan, tentu kita harus mengetahui dulu dasar hukum daripada penyelidikan serta penyidikan ini. Kalau penyelidikan, maka dasar hukumnya adalah di pasal 1 angka 5 KUHP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian penyelidikan adalah tindakan tahap pertama nih teman-teman dari permulaan sebelum kita masuk penyidikan. Akan tetapi harus diingat bahwasanya penyelidikan bukan tindakan yang bersifat sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, sehingga penyelidikan dan penyidikan merupakan satu batang tubuh yang tak dapat dipisahkan. Kemudian kita masuk dalam penyidikan. Penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 1 KUHP jelaskan bahwasanya penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Bukan hanya penyelidik dilakukan oleh polisi negara, akan tetapi KPK juga memiliki hak untuk menyelidiki seseorang, dan hal ini dilakukan atau tertulis atau didasarkan pada undang-undang KPK. Kemudian berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan adalah next step atau step ahead dari penyelidikan. Kalau berbicara mengenai penyelidikan berarti orangnya belum diketahui atau belum pasti orang itu yang melakukan. Tapi kalau sudah masuk ke penyidikan, maka antara dua kemungkinan, orangnya sudah ditangkap lalu kemudian melakukan penyidikan, atau orangnya tertangkap tangan. Seperti itu. Lalu kita masuk dalam etimologi penyidikan. Nah, istilah penyidikan itu ada berbagai bahasa. Yang pertama adalah opsporing dalam bahasa Belanda, investigation dalam bahasa Inggris, penyiasatan atau siasat dari bahasa Malaysia. Dan dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Dan menurut De Pinto, menyidik atau opsporing berarti memeriksa permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum. Sehingga ketika ada pelanggaran hukum, penyidik akan turun tangan untuk mencari kebenarannya. Apakah kemudian orang ini harus dia tangkap karena bukti-bukti yang cukup, atau tidak ditangkap karena tidak menemukan bukti. Dan semua itu ada di dalam penyidikan. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari penyidikan dan penyelidikan serta fungsi dari kedua itu apa? Nah, perbedaannya dapat dilihat di sini teman-teman. Penyelidikannya itu adalah untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu dapat ditingkatkan atau tidak ditingkatkan ke dalam penyidikan. Dan kalau penyidikan adalah untuk menentukan atau menemukan tersangkanya. Pada prakteknya, kalau polisi sudah meningkatkan ke tahap penyidikan, biasanya polisi sudah menemukan siapa tersangkanya dan biasanya dilengkapi dengan kata cukup kuat bukti. Seperti itu. Lalu kita masuk dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHP. Nah, KUHP telah memberikan tugas kepada aparatur penegak hukum untuk melakukan upaya ketika peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui oleh aparat penegak hukum, itu karena kewajibannya. Nah, upaya itu adalah untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana. Nah, kita akan masuk dalam implementasi serta prinsip dasar penyidikan. Nah, implementasi serta prinsip dasar penyidikan itu ada dalam pasal 13 ayat 1 Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Indonesia. Yang pertama adalah dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, serangan fisik, psikis, ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan, atau pengakuan. Yang kedua adalah untuk menyuruh, menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang. Yang ketiga, memberitakan rahasia seseorang yang berperkara. Yang keempat, memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan. Yang kelima, merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran. Yang terakhir adalah melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara. Nah, kita masuk nih, realitas penyelidikan dan penyidikan itu seperti apa sebetulnya.
Berbicara mengenai penyelidikan dan penyidikan, tidak jarang kita melihat ada keterlibatan kekerasan di dalam beberapa operasi penangkapan. Tercatat sejak Juli 2021 hingga 2022, terhitung ada 677 kasus kekerasan dilakukan oleh polisi yang 68,3%-nya atau 196 kasus dilakukan oleh dengan senjata api. Itu pun merupakan kasus yang bisa terdeteksi oleh media publik. Sebetulnya kita yakini bahwa masih banyak tentunya kekerasan yang dilakukan oleh oknum ringan tangan untuk melakukan kepuasan semata ataupun untuk mendapatkan informasi yang seharusnya menurut Perkapolri tadi tidak boleh dilakukan oleh seorang polisi sebagai penyidik. Terima kasih sebesar-besarnya, sampai jumpa di lain waktu.